Pak Johar, Ya, melihat rencana atau cita-cita ya dari Pak Presiden Prabowo bahwa kita ini harus swasembada energi dan harapannya mungkin dalam 4 tahun ke depan sudah bisa terlaksana atau bisa tercapai ya Pak ya. Bagaimana peran Rukun Raharja dalam mendukung target tersebut dan langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh perusahaan terkait dengan cita-cita Presiden kita? baik, terima kasih. Tentu kami sangat mendukung dengan program swasembada energi karena itu pasti sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk bisa berkembang dan bertahan dalam menghadapi masa-masa ke depan. Kami di Rukun Raharja, pilar bisnis kami ada 4 yaitu upstream, midstream, downstream dan kita ada satu lagi yaitu kita sebut sebagai new initiative di mana itu mengarah ke renewable dan juga ke petrochemical yang related ke energi. Tentu kami langkah-langkah yang kami lakukan adalah di upstream kami tentu mulai mencari lapangan-lapangan baru yang mana bisa menghasilkan apakah itu minyak atau gas. Tapi tentu kami saat ini lebih mengarah karena bisnis kita adalah gas, lapangan-lapangan yang bisa menghasilkan gas yang untuk bisa didistribusikan sebagai energi transisi. Dan midstream sendiri kami juga mendukung dengan membangun infrastruktur daripada penyaluran distribusi gas, baik itu gas di dalam industri maupun yang sedang kami pelajari saat ini dan siap untuk ikut bisa partisipasi dalam gas kota atau disebut city gas. Dan juga untuk downstream kami memperluas pasar ini kita coba juga tidak cuma di Jawa tapi juga di Sumatera dan di beberapa pulau lainnya sehingga penggunaan gas ataupun sebagai energi transisi bisa makin banyak dan tentu ini bisa mendukung program pemerintah untuk mendapatkan ketahanan energi. Begitu juga dengan renewable ya juga sama yang kita lakukan ke arah situ. Baik, Pak Johar sebagai perusahaan penyedia energi terintegrasi Pak dari hulu hingga hilir, bagaimana Rukun Raharja melihat peluang bisnis dengan adanya target swasembada energi ini Pak Johar? Ya, tentu ini satu hal yang menggembirakan buat kita semua karena tentu dengan target swasembada ini tentu pasti membuat kami sektor swasta akan lebih terpacu untuk bisa mensupport program ini. Tentu masalah klasik di Indonesia adalah kalau kita bicara mengenai sumber energi, karena kami banyak fokus di gas, itu adalah terjadi mismatch antara supply dan demand. Ada di daerah yang supply-nya ada tetapi demand-nya tidak ada. Ada yang demand-nya ada, supply-nya tidak ada. Contohnya saat ini banyak sumber-sumber gas itu adanya di wilayah timur Indonesia. Tapi pasar ada di wilayah barat Indonesia. Nah, hal ini tentu harus kita jembatani. Nah, tentu kuncinya adalah kita harus membuat infrastruktur daripada distribusi energi tersebut dalam ini gas. Ya, tentu LNG dan infrastrukturnya menjadi satu hal yang penting dan juga jaringan pipa juga penting sehingga masyarakat bisa terjamin mendapatkan sumber-sumber energi yang murah dan juga sustainable. Saat ini transisi yang menurut kami ini kami akan fokuskan ke depan selain kami juga mencari sumber-sumber dari gas maupun minyak yang ada di sisi upstream kami. Dari Rukun Raharja sendiri, bagaimana untuk bisa memanfaatkan teknologi dan juga inovasi Pak untuk bisa mendukung pencapaian swasembada energi yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo dan teknologi dan inovasi yang seperti apa yang akan dilakukan atau diterapkan di perusahaan Rukun Raharja ini? Baik, untuk sektor upstream tentu kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan terkemuka di bidangnya. Itu adalah untuk memastikan bagaimana proses penemuan gas ataupun minyak itu paling efektif dan efisien dan juga untuk bisa meminimalisasi atau menambah akurasi kita agar kita bisa mendapatkan sasaran karena jangan sampai kita drill dan ternyata hasilnya tidak mendapatkan. Nah, mengenai midstream dan downstream kami melakukan digitalisasi. Di sini digitalisasi ada 2 hal, satu adalah untuk safety sendiri sehingga kita bisa mengetahui kalau ada kebocoran pipa dan sebagainya cepat bisa kita tanggulangi dan juga untuk efisiensi. Sehingga distribusi daripada energi kita bisa dimonitor dari kantor pusat dan sebagainya. Sehingga kita bisa melakukan kebijakan-kebijakan apapun untuk bisa menangkap potensi pasar yang ada di depan dan juga untuk safety. Karena bagaimana juga bisnis kami adalah bisnis yang mengutamakan keselamatan atau safety. Kurang lebih seperti itu. Pak, ini kan dari bisnis migas saat ini banyak temuan di hulu yang cenderung ke arah gas. Nah, gas sendiri menjadi andalan pemerintah untuk mencapai ketahanan energi terutama untuk bisa mengurangi impor ya Pak ya. Nah, bagaimana Rukun Raharja memandang temuan-temuan ini? Mungkin juga kalau dilihat dari bisnisnya Pak, dari perusahaan di sektor hulu ini sebetulnya seperti apa Pak Johar, silakan. Baik, untuk kami memang bisa dikatakan dalam 5 tahun ke depan ini akan banyak berinvestasi hampir 70-80% dari capex kita akan ke arah gas, dalam artinya adalah infrastruktur daripada gas.
Potensi gas di Indonesia sangat besar, tapi masih belum optimal. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ada mismatch antara supply dan demand. Dan kami akan berinvestasi untuk menjembatani hal tersebut. Jadi kami akan masuk dari hulu ke hilir dalam hal gas ini. Dalam artian adalah kami akan membuat liquefaction daripada gas untuk berubah jadi LNG. Dan tentu konsekuensinya kami harus membuat infrastruktur dari LNG tersebut. Dari proses transportasinya juga receiving terminal. Kami akan membangun ada kurang lebih 2 liquefaction plant di Kalimantan dan di Papua, dan ada 1 terminal yang akan kami bangun di Jawa Barat ya. Nah, tentu mengenai transportasi tersebut, tentu kami bukan bidang kami dalam hal ini perkapalan. Tentu kami akan mencari mitra yang bisa bekerja sama dengan kami untuk bisa mengangkut. Dan kebetulan kami mempunyai mitra dari Jepang yang memang sudah berpengalaman dalam hal ini. Nah, kami cukup serius untuk membicarakan ini, dan ke depan adalah transisi energi ini akan menjadi poin utama dari Rukun Raharja. Artinya potensi gas di tanah air sendiri ke depannya ini sangat menarik, bagus sekali. Pak Johar. Ya, karena ke depan mungkin dalam satu keniscayaan bahwa kita akan pergi ke renewable itu satu pasti. Tapi untuk pindah ke renewable tentu tidak bisa serta-merta karena pada beberapa negara belum siap. Sehingga transisi energi itu dibutuhkan. Nah, dalam hal ini adalah gas. Dan di semua negara, semua sepakat bahwa untuk transisi energi ini adalah dalam bentuk gas. Dan tantangan terbesar bangsa kita adalah membuat infrastruktur gas. Karena gas kita sangat banyak, tapi sekali lagi pengolahannya, Pak? Bukan, jadi supply dan demand-nya mismatch. Karena supply-nya banyak di daerah yang tidak ada demand, di Indonesia bagian timur. Sementara demand itu banyak sekali di barat. Nah, tentu ini harus ada satu infrastruktur yang bisa membawa gas tersebut sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan sumber energi yang murah dan relatif bersih. Kan tantangan global dan juga nasional ya Pak, dalam hal energi atau membicarakan soal energi, apalagi ada target-target yang ingin dicapai ya oleh pemerintah saat ini. Bagaimana perusahaan melihat peran gas ini sebagai jembatan untuk bisa menggunakan energi yang lebih terbarukan? Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya potensi gas di tanah air ini sangat-sangat luar biasa ya, tapi kita kembali lagi tadi membahas mengenai infrastruktur ya Pak, lalu juga mungkin bagaimana pengirimannya begitu ya Pak dari daerah yang kekurangan dan juga yang supply-nya lebih tinggi ini, seperti apa Pak Anda melihat? Jadi kalau menurut saya bahwa kita sebagai mitra pemerintah dalam ini sektor swasta tentu harus bisa membantu mendistribusikan energi-energi gas dalam hal ini di tempat-tempat yang tidak terjangkau untuk masuk ke daerah-daerah yang dimana bisa dipakai oleh konsumen. Jadi ibaratnya ini kami harus bisa membuat mengkonversi gas tersebut dari tempat yang jauh dari pasar untuk masuk ke daerah ada pasar. Dan setelah sampai di pasar kami harus membuat saluran distribusinya. Dalam hal ini mungkin seperti pipa itu seperti jalan tol ya mungkin ya. Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan ke depan mungkin seperti kita pahami masyarakat kita saat ini adalah banyak memakai LPG ya. Sementara LPG itu impornya luar biasa. Sangat-sangat besar dan itu sangat menekan defisit daripada neraca perdagangan, neraca APBN negara kita. Tentu dengan menggunakan gas sendiri dari tanah air kita sendiri dan mendistribusikan kepada masyarakat sendiri akan bisa menghemat jauh sekali dan mungkin hemat tersebut bisa dipakai oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur lain yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Pak Johar, Indonesia kan juga mendorong transisi energi dan Rukun Raharja sedang menjajaki bisnis di sektor EBT ya Pak Johar. Nah mungkin boleh dielaborasi atau mungkin boleh dijelaskan Pak rencana bisnis dan juga investasi Rukun Raharja ini di sektor EBT sampai dengan saat ini sudah seperti apa dan jenis EBT apa selain daripada gas mungkin atau hanya gas saja yang ingin dikembangkan ke depannya dan bagaimana nih Pak nanti pembagian porsi-porsi bisnisnya di setiap segmennya? Baik untuk Rukun Raharja. Transisi energi ada satu hal yang pasti kita kerjakan. Karena prinsip kita harus bisa menyediakan energi itu mudah didapat, harganya terjangkau, dan safety dalam adalah ramah lingkungan. Nah mengenai EBT itu tentu ada sesuatu yang ultimate goal bagi semua bangsa. Karena itu yang paling bisa dikatakan memenuhi 3 kriteria tersebut. Rukun Raharja saat ini untuk energi terbarukan, kami sedang bekerja sama dengan salah satu perusahaan dari Timur Tengah. Kita sedang tarap untuk memfinalisasi proyek kita yaitu panel surya ya, power plant dari tenaga surya, kurang lebih sekitar 250 megawatt. Kami berharap dalam 2026 tentu kami bisa mulai konstruksi ini. Kami bekerja sama dengan satu BUMN di bidang listrik ya, karena tentu listrik kita tidak bisa pungkiri bahwa masih harus dengan negara ya, dengan PLN dalam hari ini.
Nah, selain daripada sinar surya tersebut, kami juga mulai masuk ke bidang amonia plant. Jadi kita akan memproduksi amonia, yang mana amonia itu kan dijadikan sebagai katalis atau carrier untuk hidrogen. Ya, ke depan mungkin kalau lebih jauh lagi di beberapa negara yang sudah maju, tidak cuma tenaga surya, tapi mereka sudah mulai masuk ke hidrogen. Nah, ini akan bisa mengubah landscape energi kalau itu memang jadi kejadian. Saat ini kami masuk untuk ke amonia. Kalau memang Indonesia sudah masuk ke hidrogen, mungkin amonia ini bisa dipakai di Indonesia. Saat ini memang masih dipakai untuk pasar dari ekspor ya kurang lebih. Itu jadi dua hal, tenaga surya dan juga kita masuk ke petrochemical tapi yang related dengan energi.